Pernah nggak kamu merasa seharusnya hidup saya bisa lebih stabil dari ini? Atau kok rasanya kerja keras terus, tapi nggak ada yang benar-benar jadi aset? Saya sering banget menemui orang yang punya tanah nganggur, lahan samping rumah, atau pekarangan kecil, tapi bingung mau dijadikan apa. Dan lucunya, sebagian besar dari mereka nggak sadar bahwa aset itu sebenarnya sudah ada di depan mata. Mereka hanya belum tahu cara menghidupkannya. Beberapa waktu lalu, saya melihat sebuah kejadian kecil, cuma 10 detik, tapi nancep sekali. Seorang bapak-bapak di kampung sedang nyangkul lahan ukuran 8 kali 12 meter. Biasa saja kelihatannya. Tapi ketika saya tanya, "Pak, nanam apa?" Dia jawab sambil senyum pelan, "Odot, Mas. Dari sini cukup buat hidup saya tiap bulan." Dan saya mikir, lahan seukuran ruang tamu lebih besar sedikit, bisa jadi pemasukan bulanan. Dari situlah saya mulai memperhatikan lebih dekat tentang rumput odot. Rumput yang kesannya remeh, murah, sering dianggap ya cuma rumput. Justru menyimpan potensi omset yang banyak orang bahkan nggak pernah kepikiran. Video ini bukan sekadar tentang tanaman, bukan sekadar tentang cara menanam. Ini tentang bagaimana kita mengubah cara melihat aset, cara memanfaatkan hal kecil agar bisa jadi pemasukan yang stabil. Kalau kamu nonton ini karena ingin hidup lebih tertata, punya penghasilan rutin, atau ingin memaksimalkan lahan apapun yang kamu punya, besar atau kecil, maka kamu lagi ada di tempat yang tepat. Dan sebelum kita masuk lebih dalam, coba bantu saya sebentar. Kalau kamu merasa video seperti ini bermanfaat untuk makin banyak orang yang sedang berjuang di dunia pertanian, peternakan, atau pengelolaan aset kecil, silakan like, share, dan komentar. Saya siap belajar di bawah. Subscribe juga kalau kamu ingin mengikuti pembahasan lain soal mindset, aset kecil, dan produktivitas dalam dunia pertanian. Karena malam ini kita akan bicara tentang sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya punya kekuatan besar, budidaya rumput odot, dan bagaimana ia bisa mencatat omset puluhan juta hanya dari rekapan bulanan. Kalau kamu siap, mari kita mulai perjalanan ini. Saya ingin jujur di bagian ini. Saya bukan petani odot, bukan juga pelaku langsungnya. Tapi saya adalah pengamat yang cukup sering turun ke lapangan, ngobrol, memperhatikan pola, dan menangkap hal-hal kecil yang kadang justru membuka mata. Salah satu momen yang paling membekas adalah ketika saya mengunjungi sebuah kampung kecil di pinggir kota. Di sana, saya menemui seorang peternak kambing bernama Pak Wito. Awalnya saya hanya ingin mengambil gambar untuk kebutuhan konten. Tapi tanpa saya duga, kunjungan singkat itu malah membuka tabir tentang sesuatu yang selama ini saya anggap sepele. Saya ingat sore itu. Angin agak lembut, matahari condong ke barat, dan bau khas kandang bercampur dengan tanah basah. Pak Wito menunjukkan lahan kecil di belakang rumahnya. Kalau dilihat sepintas, nggak ada yang istimewa. Cuman hamparan hijau rendah setinggi betis orang dewasa. Tapi cara beliau memandangi rumput itu seperti sedang melihat ladang emas. "Saya dulu nggak ngerti apa-apa tentang odot, Mas," katanya sambil tertawa kecil. "Awalnya cuman ikut-ikutan, tapi lama-lama saya sadar sumber hidup saya ternyata ya dari sini." Saat itu saya berdiri di pinggir lahan, memperhatikan tekstur rumput odot yang rimbun, tebal, dan halus. Jujur, saya sempat mikir, masa iya cuman ini bisa jadi omset besar? Tapi semakin saya dengar cerita-cerita di baliknya, saya mulai paham. Nilainya bukan pada rumputnya, tapi pada sistem dan kebiasaan yang dibangun dari rumput itu. Beberapa hari setelahnya, saya mengunjungi tempat berbeda, masih dengan niat yang sama, mengamati. Saya bertemu seorang anak muda bernama Raffi. Umurnya belum 30 tahun, tapi cara dia mengelola lahan dan memasarkan hasil panennya membuat saya merasa seperti lagi belajar bisnis skala besar, padahal tempatnya cuma desa. Raffi bercerita bahwa dulu dia bekerja serabutan. Lahan warisan orang tuanya dibiarkan kosong bertahun-tahun. Sampai suatu hari, dia melihat video pendek yang membahas tentang odot. Dia bilang, "Saya coba tanam sedikit, ternyata kambing tetangga suka. Lama-lama banyak yang minta. Dari situ saya mulai serius." Saya ingat ekspresinya waktu dia buka catatan hasil panen.
Ada angka-angka bulanan yang cukup mengejutkan. Tidak fantastis seperti bisnis besar, tapi stabil, dan stabilitas inilah yang jarang orang sadari nilainya. Yang membuat saya tersentuh selama mengamati berbagai cerita itu adalah betapa sederhananya titik awal mereka. Bukan orang kota yang pulang-pulang bawa modal besar. Bukan lulusan perguruan tinggi pertanian. Tidak ada teori rumit. Yang mereka punya hanyalah lahan yang tersedia, sekecil apapun, kemauan untuk mulai, dan kebiasaan merawat sedikit demi sedikit setiap hari. Dan dari pengamatan itulah saya mulai sadar satu hal penting. Kadang kita bukan kekurangan peluang, tapi kita kekurangan kemampuan untuk melihat potensi dalam hal kecil. Rumput odot mengajarkan saya bahwa aset itu tidak selalu berbentuk tambang emas, mesin jutaan, atau bisnis besar. Terkadang aset itu cuma hamparan rumput pendek yang kalau dirawat dengan benar, bisa menjadi pemasukan puluhan juta dalam rekapan bulanan. Kita tinggal memilih mau melewatkannya atau mau belajar dari mereka yang sudah membuktikan. Ketika saya mengamati para pelaku budidaya odot, mulai dari yang kecil sampai yang sudah rutin mencatat omset puluhan juta per bulan, ada satu pola yang terus berulang. Pola yang sederhana tapi kuat, dan inilah yang jarang dibahas orang. Rumput odot bukan sekadar tanaman. Ia adalah mesin produksi harian yang kita set hidupnya sekali, lalu bekerja terus selama berbulan-bulan. Beda dengan tanaman lain yang butuh perawatan rumit, jarak tanam presisi, atau musim tertentu. Odot itu seperti pekerja keras yang nggak pernah protes. Kamu kasih sedikit perhatian, dia tumbuh. Kamu rawat dengan benar, dia melimpah. Kamu kelola dengan pola panen, dia jadi aliran pendapatan. Mari kita bongkar menjadi 3 konsep kunci yang membuat odot bisa menghasilkan omset stabil. 1. Odot itu aset yang berulang. Ini konsep pertama yang paling penting. Saat kamu menanam odot, kamu tidak menanam sekali untuk panen sekali. Kamu menanam sekali untuk panen berkali-kali. Bayangkan, kamu punya lahan 10 kali 15 meter. Di bulan pertama, kamu sibuk bersih-bersih lahan, tanam, siram, dan rawat. Bulan kedua, mulai tumbuh padat. Masuk bulan ketiga, kamu sudah bisa panen. Nah, inilah poinnya. Setelah panen pertama, kamu tidak perlu ulang dari nol lagi. Kamu tinggal pangkas-pangkas, pupuk sedikit, siram, lalu dia balik lagi. Sama seperti aset yang memproduksi uang berkali-kali tanpa harus kamu bangun dari awal. 2. Rumput odot itu solusi kelangkaan pakan. Ini kadang orang lupa. Kebutuhan pakan ternak, sapi, kambing, domba tidak pernah berhenti. Tapi ketersediaannya fluktuatif, apalagi di musim kemarau. Nah, disinilah odot berdiri sebagai solusi yang kuat. Dia tahan panas, pertumbuhannya cepat, produksinya padat, nilai jualnya stabil, dan permintaannya selalu ada. Dalam dunia usaha, kalau kamu bisa menyediakan solusi untuk masalah yang terus terjadi, kamu otomatis punya pasar. 3. Pola panen yang bisa dihitung sama dengan pendapatan yang bisa diprediksi. Inilah rahasia kenapa banyak petani odot bisa mencatat omset puluhan juta dalam rekapan bulanan. Periodenya jelas. Odot bisa dipanen setiap 35 sampai 45 hari. Setiap kali panen, kamu sudah tahu estimasi beratnya berapa. Setiap kilogram punya harga yang umumnya stabil. Dari sini, kamu bisa memetakan pengeluaran, produktivitas lahan, kapasitas produksi per bulan, dan target omset. Inilah yang membuat budidaya odot beda dari usaha kecil lain yang untung hari ini, besok tidak jelas. Ini usaha yang outputnya bisa dihitung, dan apapun yang bisa dihitung, bisa direncanakan. Contoh sederhana, lahan kecil, angka menarik. Saya pernah melihat catatan milik seorang pelaku odot yang lahannya cuma sekitar 400 meter persegi. Setelah masuk siklus panen ketiga, produksi rutinnya sekitar 1,5 sampai 1,8 ton per panen. Karena dia punya pola panen bergilir dari beberapa petak lahan, hasil panennya tersebar rata sepanjang bulan. Harga jualnya stabil. Dan ketika direkap, omset bulanannya berada di angka belasan hingga puluhan juta, tergantung jumlah pesanan. Dan ini bukan satu kasus, banyak yang membuktikan pola serupa. Jadi kesimpulannya,
Odot itu mantap bukan karena rumputnya, tapi karena produksi cepat, perawatan sederhana, permintaan tinggi, dan siklus panen yang bisa dipetakan. Kalau kamu ingin membangun aset kecil yang stabil, odot adalah salah satu cara paling masuk akal. Dan yang lebih menarik, modalnya rendah, yang mahal hanyalah kesabaran dan kedisiplinan kamu di awal. Saya ingin mengenalkan kamu pada satu sosok yang perjalanan hidupnya mengubah cara saya memandang hal-hal kecil. Namanya Pak Badri. Seorang lelaki sederhana, usia lewat 50, tubuh kurus, tapi wajahnya tenang, seperti orang yang sudah berdamai dengan banyak hal dalam hidup. Pertama kali saya bertemu beliau, saya sama sekali tidak menyangka bahwa dari lahan rumput odot yang tampak biasa itu, ia mampu mencatat omset bulanan, yang kalau direkap, jumlahnya bisa membuat banyak orang terdiam. Cerita Pak Badri dimulai bukan dari kelimpahan, tapi justru dari keterdesakan. Beberapa tahun lalu, ia kehilangan pekerjaan tetap. Anaknya sudah berkeluarga, dan ia tidak ingin menjadi beban. Tapi di usia itu, mencari pekerjaan baru bukan perkara mudah. Badan tidak sekuat dulu, dan peluang makin sempit. Yang ia punya hanya sebidang lahan warisan orang tua di belakang rumah, sekitar 12 kali 20 meter, yang selama bertahun-tahun cuma tumbuh semak belukar. Saya itu dulu bingung, Mas, katanya sambil duduk di kursi bambu. Umur segini mau mulai apa? Tapi kalau diam saja, hidup nggak jalan. Hingga suatu hari, ia melihat tetangganya menanam odot. Bukan kebetulan, tapi seperti petunjuk kecil dari semesta. Dengan modal sangat minim, sekitar cukup untuk membeli beberapa rumpun bibit, sedikit pupuk, dan cangkul seadanya. Ia mulai membersihkan lahan pelan-pelan. Tidak ada tenaga kerja, tidak ada alat lengkap, semuanya ia kerjakan sendiri sambil tertatih-tatih. Butuh waktu hampir sebulan sebelum lahan itu siap ditanami. Awal menanam, ia sempat ragu. Bisa nggak ya rumput begini kasih saya penghasilan? Keraguan itu wajar. Karena selama ini ia hanya dengar cerita orang, belum merasakan sendiri. Tapi yang membuat Pak Badri berbeda adalah ia memutuskan untuk percaya pada proses kecil. Ia rajin menyiram, memberi pupuk organik sederhana, dan memastikan gulma tidak mengganggu pertumbuhan odot. Setiap pagi, sebelum matahari naik, ia berjalan ke lahannya, membungkuk pelan, dan meraba kelembapan tanah. Seperti orang tua yang merawat anaknya. Masuk bulan kedua, rumput mulai padat. Masuk bulan ketiga, ia panen pertama. Tidak banyak, tapi cukup membuatnya tersenyum. Lalu panen kedua, panen ketiga, dan disinilah titik balik hidupnya dimulai. Setiap siklus panen semakin stabil. Setiap ton yang keluar dari lahannya punya pembeli tetap. Peternak kambing dan domba di sekitar desa mulai mengenal nama odot Pak Badri. Rumputnya dianggap lebih segar, lebih padat, dan lebih bersih. Pak Badri kemudian membuat pola panen bertahap. Ia membagi lahannya menjadi beberapa petak kecil. Setiap minggu ada bagian yang siap panen, sehingga pendapatan datang tidak sekaligus, tetapi mengalir seperti air. Ketika saya melihat catatan rekapan bulanan miliknya, saya terdiam beberapa detik. Angka yang tertulis bukanlah angka yang mengejutkan bagi perusahaan besar, tapi bagi seorang pria yang beberapa tahun lalu tidak punya apa-apa, angka itu adalah bukti bahwa perjuangan kecil yang dilakukan terus-menerus bisa mengubah hidup seseorang. Dari sini saya hidup, Mas, katanya sambil menatap hamparan hijau odotnya. Bukan mewah, tapi stabil. Dan stabil itu rezeki. Yang saya pelajari dari Pak Badri bukan sekadar cara menanam odot, tapi bagaimana seseorang bisa bangkit dari keterpurukan dengan memanfaatkan apa yang sudah dimiliki. Ia tidak menunggu modal besar, tidak menunggu lahan luas, tidak menunggu nasib berubah. Ia hanya memulai dengan apa yang ada di tangannya. Dan dari rumput yang tampak remeh itulah, ia mencatat omset puluhan juta setiap kali rekapan bulanan dibuat. Setelah mendengar perjalanan Pak Badri, saya ingin mengajak kamu berhenti sejenak. Tarik napas pelan. Karena seringkali yang membuat kita tidak maju bukan kurangnya peluang, tapi kurangnya waktu untuk merenungi apa yang sebenarnya sudah kita punya. Coba kamu tanya diri kamu sekarang, selama ini apa saja aset kecil yang kamu abaikan?
Mungkin itu lahan belakang rumah. Mungkin pekarangan kosong. Mungkin waktu luang yang sering kamu bilang cuma 10 menit. Atau mungkin sebuah keterampilan sederhana yang kamu pikir tidak ada nilainya. Padahal, banyak perubahan besar justru dimulai dari hal-hal yang terlihat kecil. Kisah Pak Badri mengingatkan saya bahwa langkah kecil itu bukan sekadar awal, tapi sebuah pernyataan. Bahwa kamu siap memperbaiki hidupmu, walau langkah itu terlihat sepele di mata orang lain. Sekarang, saya ingin kamu renungkan beberapa pertanyaan yang mungkin relevan untuk situasi kamu. Kalau kamu punya lahan, sekecil apapun, sudahkah kamu melihatnya sebagai aset? Hal apa yang kamu punya saat ini yang bisa diubah menjadi aliran pendapatan, walaupun kecil di awal? Apa kebiasaan harian yang bisa kamu bangun selama 10-15 menit setiap hari untuk membuat hidupmu lebih stabil? Siapa orang terdekat yang bisa kamu ajak bekerja sama, bahkan hanya untuk mulai membersihkan lahan atau merencanakan langkah sederhana? Apakah kamu benar-benar kekurangan peluang, atau kamu hanya belum memulai langkah kecil itu? Karena pada akhirnya, bukan besar kecilnya aset yang menentukan hasil, tetapi besar kecilnya komitmen. Dalam dunia pertanian, kita sering melihat orang yang sibuk mencari cara tercepat, ingin hasil besar tanpa proses. Padahal tanah tidak pernah berbohong, ia memberi sesuai apa yang kita tanam, rawat, dan sabar tunggu. Pertanyaan terakhir untuk kamu renungkan, kalau rumput odot yang tampak sepele saja bisa menjadi sumber rezeki stabil bagi banyak orang, termasuk Pak Badri. Apa hal sepele dalam hidupmu yang bisa kamu bangkitkan kembali? Ambil waktu sebentar untuk memikirkan jawabannya. Kadang jawaban itu tidak muncul dari teori, tetapi dari kejujuran kita sendiri melihat hidup kita apa adanya. Kalau kita rangkum perjalanan cerita malam ini, ada satu benang merah yang terus muncul dari awal sampai akhir. Hal kecil yang dirawat dengan konsisten punya kekuatan untuk mengubah hidup. Rumput odot mungkin tidak terlihat mewah, tidak bersinar, tidak viral, tapi dari kesederhanaan itulah banyak orang menemukan stabilitas yang selama ini mereka cari. Dan stabilitas, itulah rezeki yang sering kita abaikan. Pak Badri bukan orang yang lahir dari kemudahan, tapi ia memilih untuk memulai. Ia memilih untuk merawat sedikit demi sedikit. Ia memilih untuk percaya bahwa sesuatu yang kecil bisa jadi aset besar kalau dilakukan dengan kesabaran. Hasilnya, dari lahan yang dulu dianggap tidak berguna, kini ia mencatat omset puluhan juta dalam setiap rekapan bulanan. Bukan karena keberuntungan, tapi karena konsistensi kecil yang ia ulang setiap hari. Dan itu membawa kita pada pesan utama video ini. Aset tidak selalu datang dari sesuatu yang besar. Kadang aset itu sudah ada di depan mata, menunggu kita untuk melihatnya dengan cara yang baru. Entah itu odot, entah itu waktu luang, entah itu pekarangan kecil, entah itu keterampilan sederhana, kita semua punya rumput odot kita masing-masing. Sesuatu yang tampak biasa, tapi kalau disadari dan dikelola, ia bisa menjadi sumber kebaikan yang stabil. Sebelum kita tutup, saya ingin mengajak kamu merenung sejenak. Apa langkah pertama yang ingin kamu coba setelah menonton video ini? Mungkin membersihkan sedikit lahan, mungkin mencari bibit, mungkin mencatat potensi yang kamu punya. Atau mungkin hanya sekadar memutuskan, saya ingin mulai hidup lebih stabil. Apapun langkah kecil itu, peganglah. Karena setiap perubahan besar selalu dimulai dari langkah yang sederhana. Terima kasih sudah menemani saya sampai akhir video ini dengan hati yang terbuka. Kalau cerita seperti ini memberi manfaat, jangan lupa tinggalkan komentar tentang langkah pertama yang ingin kamu ambil agar kita bisa belajar dan berkembang bersama. Like, share, dan subscribe supaya semakin banyak orang yang sadar bahwa aset kecil bisa membawa perubahan besar. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga rezekimu tumbuh seperti rumput odot, rimbun, stabil, dan berkah.